silakan direkod. Ya, izin untuk share screen ya. Sebentar, sebentar. Kita Oh, nggih. tunggu Bu Sri dulu. Nggih, Sebentar nggih. ya. Bu Sri, oke. Bu Sri sudah bisa mulai ya. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mari kita mulai sesi yang ini dengan baca basmalah. Bagi yang non-muslim dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ibu Ella untuk mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Waktunya Oke. 7 menit mulai sekarang. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Izin untuk share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Puspita SEME selaku penguji, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Gunawan MPD selaku coach dan juga moderator, yang saya hormati pula Bapak Aris Supriyadi SAG MPD selaku mentor saya. Perkenalkan, nama saya Ella Nur Anissa sebagai guru ahli pertama guru IPA di MTSN 15 Boyolali. Di sini saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi saya terkait penerapan evaluasi pembelajaran berbasis digital melalui media Zepquiz di MTSN 15 Boyolali tahun ajaran 2025-2026. Sebagai seorang PNS, saya memiliki fungsi utama yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian sebagai pelayan publik, dan juga sebagai pemersatu dan perekat bangsa. Sebagai guru PNS di era revolusi industri 4.0 ini, saya harus berinovasi dalam menerapkan pembelajaran, terutama dalam evaluasi berbasis digital. Selama kurang lebih 2 bulan mengajar di MTSN 15 ini, saya mendapat 5 isu, yaitu antara lain yang pertama, belum optimalnya penanaman pendidikan karakter di MTSN 15 Boyolali. Yang kedua, kurangnya media evaluasi berbasis digital pada mata pelajaran IPA di MTSN 15 Boyolali. Yang ketiga, terbatasnya akses sumber bacaan IPA di MTSN 15 Boyolali. Yang keempat, rendahnya pengelolaan kelas di MTSN 15 Boyolali. Dan yang kelima, yaitu belum optimalnya penerapan pembelajaran kontekstual di MTSN 15 Boyolali. Dari kelima isu ini, saya melakukan analisis menggunakan teknik APKL, kemudian mendapatkan 3 isu yang paling tinggi, kemudian saya analisis kembali dengan teknik USG, dan yang paling tinggi atau peringkat pertama yaitu kurangnya media evaluasi berbasis digital pada mata pelajaran IPA di MTSN 15 Boyolali. Setelah mendapatkan core issue atau isu yang paling utama, saya mencari atau menganalisis penyebab dari isu tersebut dengan menggunakan analisis fishbone dari beberapa aspek, yaitu dari aspek atau segi atau manusianya, kurangnya pelatihan TIK bagi guru sehingga tidak semua guru menguasai aplikasi digital. Untuk dari segi material atau bahannya, fasilitas TIK penunjang evaluasi pembelajaran berbasis digital di MTSN 15 masih terbatas. Kemudian dari segi metode, sistem evaluasi pembelajaran cenderung didominasi metode konvensional dan belum ada integrasi sistem evaluasi digital. Dan dari segi milieu atau lingkungan, minimnya kebijakan terkait budaya digitalisasi di lingkungan madrasah, sehingga diketahui core issue kurangnya media evaluasi berbasis digital pada mata pelajaran IPA di MTSN 15 Boyolali. Nah, pada proses evaluasi pembelajaran di MTS 15 Boyolali masih menerapkan metode konvensional, yaitu menggunakan media tulis di atas kertas, tipe pilihan ganda, dan esai yang kurang menarik dan juga efisien. Hal ini berdampak pada ketidakefisienan proses penilaian. Jadi, guru harus mengoreksi kembali dan juga menganalisis kembali hasil ulangan atau hasil belajar peserta didik untuk melaksanakan tindak lanjut dari penilaian tersebut, sehingga hal tersebut menyebabkan tidak efisien dalam proses penilaian. Untuk dampak yang kedua yaitu menurunnya motivasi dan partisipasi murid karena pembelajaran masih konvensional yang monoton, di mana murid membutuhkan evaluasi pembelajaran yang lebih menarik dan juga
berbasis digital. Kemudian dampak yang ketiga yaitu lemahnya kemampuan literasi digital murid di era revolusi industri 4.0, di mana sebagai seorang ASN saya harus menerapkan manajemen smart ASN, yaitu cakap digital inovatif dalam pekerjaan saya, terutama sebagai seorang guru. Seperti itu. Untuk gagasan kreatif, sehingga saya menerapkan evaluasi pembelajaran berbasis digital dengan media Z-Quiz. Adapun uraian kegiatannya, saya melaksanakan dalam 5 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu identifikasi kebutuhan media evaluasi pembelajaran murid yang dilaksanakan dalam 3 tahap. Yang pertama, merekap jumlah gawe dan juga sarana prasarana dengan output data jumlah gawe dan sarana prasarana. Untuk kegiatan kedua, mengidentifikasi kebutuhan media evaluasi digital melalui wawancara murid dengan output data hasil wawancara. Dan tahap yang ketiga, melakukan konsultasi dengan mentor atau guru senior. Dan outputnya yaitu catatan hasil konsultasi. Untuk kegiatan yang kedua, yaitu penyusunan instrumen evaluasi ke dalam media ZQuiz. Tahapnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, menyusun kisi-kisi soal dan kunci jawaban sesuai TP dan TP. Untuk outputnya yaitu dokumen instrumen evaluasi. Tahap yang kedua, menginput soal dan pengaturan teknis di ZQuiz. Untuk output yaitu bank soal siap pakai di ZQuiz. Dan tahap yang ketiga yaitu melakukan uji coba dan peer coaching dengan rekan guru IPA. Outputnya yaitu catatan hasil uji coba dan masukan. Kegiatan yang ketiga yaitu sosialisasi penggunaan ZQuiz kepada murid. Tahapnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, melakukan sosialisasi penggunaan ZQuiz kepada murid dengan output bahan sosialisasi. Dan tahap kedua adalah melakukan simulasi penggunaan ZQuiz kepada murid dengan output yaitu dokumen simulasi. Tahap yang keempat adalah implementasi evaluasi pembelajaran IPA berbasis digital melalui ZQuiz. Dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, menyiapkan alat bahan untuk evaluasi dengan output daftar 2 kesiapan menit alat lagi ya. bahan. Dan tahap yang kedua, melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan output laporan implementasi evaluasi. Untuk tahap yang ketiga yaitu membagikan form tanggapan murid melalui Google Form. Dan outputnya yaitu data tanggapan. Dan tahapan yang keempat atau terakhir pada kegiatan 4 ini adalah rekapitulasi hasil evaluasi murid dengan output rekap hasil dari ZQuiz. Dan kegiatan yang terakhir, gagasan kreatif saya yaitu melakukan evaluasi program. Dibagi menjadi 2 tahap, menganalisis data hasil pelaksanaan program dengan output data analisis evaluasi program. Dan tahap yang terakhir yaitu menyusun laporan aktualisasi dengan output laporan kegiatan aktualisasi. Nah, dari kelima tahap ini atau 5 kegiatan ini saya berkaitan dengan nilai-nilai berakhlak dan juga berkontribusi terhadap visi misi MTSN 15 Boyolali. Adapun jadwal kegiatannya dibagi menjadi 7 minggu untuk minggu pertama dan kedua untuk kegiatan pertama, minggu ketiga dan juga kedua sebagian untuk kegiatan kedua, minggu keempat untuk kegiatan ketiga, dan minggu kelima untuk kegiatan keempat, untuk minggu ketujuh untuk kegiatan kelima. Adapun kendala dan antisipasi dari kegiatan gagasan kreatif saya, yang pertama, kegiatan 1, identifikasi kebutuhan media evaluasi pembelajaran murid. Potensi kendala kemungkinan yaitu data informasi tidak lengkap dan kurang akurat. Nah, antisipasi saya yaitu menggunakan format data yang spesifik dan sistem verifikasi langsung. Untuk 1 menit lagi. kegiatan yang kedua, kendalanya membutuhkan waktu cukup lama untuk menyusun instrumen. Saya mengantisipasi yaitu berdiskusi dengan rekan guru IPA sehingga membuat bank soal kolaborasi. Untuk yang ketiga yaitu sosialisasi, kendalanya murid merasa bingung dan ragu. Nah, antisipasi saya yaitu memberikan dokumen demonstrasi dan juga simulasi secara langsung. Untuk kegiatan keempat, kendalanya adalah koneksi internet terbatas atau bermasalah. Antisipasi saya yaitu menyiapkan jaringan cadangan hotspot atau MiFi. Dan kegiatan terakhir atau melakukan evaluasi program yaitu kendalanya penyusunan laporan kegiatan cenderung tidak terstruktur karena berpacu dengan waktu. Antisipasi yang saya lakukan yaitu menyusun timeline laporan menggunakan checklist dan verifikasi data secara berkala. Demikian presentasi rancangan aktualisasi saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mohon masukan dan juga saran dari Ibu Penguji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ella yang telah presentasikan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya waktu 3 menit untuk mentor menyampaikan penguatan dari rancangan aktualisasi Ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Wah dan penguji, coach dan penguji yang saya hormati.
Berikut saya akan menyampaikan dukungan kepada Ibu Ella Nur Anissa, SPD, untuk menyusun rancangan aktualisasi penerapan evaluasi pembelajaran IPA berbasis digital melalui media Zepquiz di MTS Negeri 15 Boyolali tahun ajaran 2025-2026. Saya selaku mentor telah memberikan masukan dan saran sekaligus dukungan kepada Ibu Ella Nur Anissa karena menurut saya metode ataupun metode dengan memanfaatkan Zepquiz itu yang pertama dapat meningkatkan motivasi atau lebih tertarik dan termotivasi. Siswa itu akan tertarik dan termotivasi. Kemudian menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian juga dapat mendukung pelajaran digital dan evaluasi digital yang memungkinkan pembelajaran dan evaluasi siswa di era digital melalui platform online. Kemudian pada akhirnya nanti dapat meningkatkan optimalisasi penggunaan media sosial atau media digital di MTS Negeri 15 Boyolali. Sekali lagi saya mendukung dan menguatkan apa yang menjadi langkah-langkah aktualisasi dari Ibu Ella Nur Anissa, SPD. Demikian, terima kasih dari saya, Arif Supriyadi, mentor. Matur suwun, Pak. Bu. Terima kasih, Terima Bapak. kasih Pak Arif Supriyadi yang telah memberikan penguatan untuk rancangan aktualisasi Ibu Ella. Selanjutnya waktu 8 menit untuk Ibu Supri, untuk Bu Sri Puspita menyampaikan beberapa pertanyaan sekaligus masukan. Monggo Bu Sri. Terima kasih Pak Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak ya, setelah saya Pak ya. Ya, monggo. Untuk Mbak Elang, saya tadi sudah mendengarkan tentang presentasinya, tentang evaluasi dengan menggunakan Zipquiz. Yang pertanyaan saya, nanti evaluasi itu akan dilakukan setiap habis pelajaran suatu atau untuk evaluasi semesteran atau triwulanan gitu Mbak Ela? Oke, terima kasih Bu pertanyaannya. Untuk rencana saya, evaluasi pembelajaran ini nanti dilaksanakan setiap satu materi Bu atau satu bab. Jadi di akhir bab nanti ada evaluasi pembelajaran. Seperti itu Bu. Jadi nanti outputnya dari nilai itu adalah dari pembelajaran itu nanti ada output nilai yang akan keluar dari itu ya, dari Zipquiz itu ya. Nggih, Bu. Nanti ada hasil langsung dari Zepquiz itu. Selain itu juga ada analisisnya, Bu. Misal nanti saya memberikan soal sekitar 10, misal seperti itu. Nanti soal yang sulit untuk dikerjakan murid itu nanti muncul, untuk murid yang paling tinggi nanti juga muncul. Jadi mempermudah guru juga dalam menganalisis nilai dan tindak lanjut untuk pembelajaran selanjutnya. Tadi Mbak Ela tadi menyebutkan beberapa kendala dalam pengaplikasian dengan metode ini. Nah, tetapi dari kendala itu tadi belum disebutkan bahwa semua siswa itu kan belum tentu mempunyai smartphone ya Mbak ya. Itu gimana nanti kalau dengan kendala ada siswa yang tidak ada smartphone-nya? Iya, Bu. Jadi untuk tahap awal, kegiatan pertama saya mendata terlebih dahulu sarana prasarana dan juga jumlah gawe atau gawe atau handphone atau perangkat elektronik yang dimiliki murid. Jadi memastikan dulu murid memiliki gawe atau tidak seperti itu. Jadi nanti kalau yang belum punya gawe nanti akan support dari sekolah itu. Kebetulan Ibu terpotong suaranya. Bisa diulangi, Bu?
Halo, Mbak Ella? Nggih, suaranya terpotong apa tadi, Bu? Iya, ya, Nggih. kita juga terpotong-potong ya Mbak ini. Nggih, Mungkin wifi-nya tidak sinyal. lancar ini. Ya, Iya, ya. sinyalnya. Nggih. Bisa Oke. diulang Pak Ibu Sri pertanyaannya mungkin? Oke. Mungkin nanti untuk kendala yang seorang siswa yang tidak mempunyai apa smartphone, mungkin di sekolah itu disediakan ada lab komputer gitu enggak, Mbak? Iya, Bu. Jadi di madrasah kami menyediakan laptop. Nanti misal ada murid yang tidak memiliki atau gawainya tidak mendukung, dia dari madrasah menyediakan. Oh iya iya. Nggih. Berarti ada nggak pakai kamu sudah digunakan di lab komputernya ya. Nggih. Ya, untuk kuis ini nanti akan dibuatkan bank soal ya Mbak ya berarti ya. Nggih, Bu. Saya eh, melaksanakan kolaborasi atau pair coaching dengan rekan guru IPA untuk membuat beberapa soal terkait materi-materi dalam pelajaran IPA. Jadi nanti ada apa tuh? Ada sebuah yang menyimpan bank soal tadi ya. Jadi mana, Bu? Bagaimana itu penyimpanan bank soalnya itu biar tidak bocor. Oh, Sebentar nggih. Mbak ini baru apa? Baru Indonesia Raya. Nggih, nggih, Bu. Sebentar. Naskah Pancasila. Pancasila. Tuhan yang Maha. 2. Kemandirian. Terima kasih. Kami silakan melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita lanjutkan ya Mbak Ila ya. Nggih, Bu. Itu Pak untuk bank soal itu untuk keamanan penyimpanan soal itu gimana biar tidak ada kebocoran dalam penyimpanan. Nggih. Nanti rencana saya membuat sebuah Google Drive. Nanti ya yang bisa diakses itu yang memiliki link seperti rekan-rekan guru IPA saya. Seperti itu, Ibu. Jadi memasukkan atau membuat bank soal itu melalui Google Drive. Jadi tetap Seperti ya. menerapkan Tapi digitalisasi juga. jadi nanti passwordnya yang tahu hanya Mbak Ila ya untuk bank Untuk soal nggih, tadi. nggih. Ya, mungkin nanti untuk evaluasi itu apakah evaluasi yang misalnya di sekolah itu kan ada aturan ya evaluasi itu harus ada ujian yang pakai paperless, ada yang enggak. Nah itu Nggih. nanti apakah hanya untuk harian kan tadi untuk harian tidak untuk yang semesteran kalau yang semesteran kan nggak mungkin karena itu sudah diatur oleh Dignas ya. Nggih. Nggih, Ibu. Hanya itu Mbak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri yang telah memberikan beberapa pertanyaan sekaligus masukan. Dicatat ya Mbak Ella untuk Nggih, revisi Bapak. dan perbaikan tantangan Mbak Ella. Baik, mari sesi siang ini kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Bagi yang non-muslim dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada Pak Arief Supriyati dan Ibu Ella Nur Anissa bisa meninggalkan ruang Zoom ini. Diucapkan terima Nggih. kasih. Terima kasih. Selanjutnya Terima kita kasih. panggil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita panggil Izin keluar. Nggih, monggo Bapak Pri. Saya panggil peserta berikutnya Bapak Effendi Sarkas.